Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Airina Ramadhani. Saya dari kelas fase F11-1. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran agama Islam yang bertemakan tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, oke, di bab kali ini kita akan membahas tentang pengertian apa itu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, serta zuhud. Nah, jadi yang paling pertama itu ialah menjaga kehormatan. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan itu ialah menjaga nama baik, harga diri, serta kemuliaan. Menjaga kehormatan ini juga kita dapat terapkan ke kehidupan kita sehari-hari, seperti menjaga nama baik diri kita, menjaga harga diri, dan juga menjaga kemuliaan diri sendiri. Dalam bahasa istilah itu, menjaga kehormatan itu sama juga menjaga martabat, harkat, serta harga diri seseorang. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut juga dalam muro'ah. Nah, pengertian muro'ah sendiri yaitu dengan penjagaan kehormatan yang diajarkan secara Islam dengan cara menghias atau menghiasi diri kita sendiri dengan perilaku yang baik dan terpuji, dan menghindari dari perbuatan yang buruk dan jelek. Selain muro'ah juga disebut dengan ifah. Apa sih ifah? Ifah secara bahasa yaitu berarti mencegah dari sesuatu perbuatan yang buruk. Dan secara istilahnya, ifah itu juga disebutkan dengan berarti sifat yang menjadikan seseorang yang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Berarti kita itu dapat menghindari dari segala hawa nafsu yang ada di diri kita, atau mencegahnya dan mengendalikannya. Nah, sikap menjaga kehormatan ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab pada ayat 35. Nah, oke, di sini ada macam-macam sikap muro'ah. Ada 3, yaitu muro'ah terhadap diri sendiri, muro'ah terhadap sesama makhluk, dan muro'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang paling pertama yaitu muro'ah terhadap diri sendiri. Pengertiannya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari dari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari muro'ah terhadap diri sendiri. Nah, muro'ah terhadap diri sendiri itu bisa kita contohkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menemukan uang nih 100.000 atau 50.000 di jalan. Nah, itu kan tidak ada yang tahu ya uang siapa, dan jika kita memiliki muro'ah terhadap diri sendiri, pasti kita akan mengasih uang tersebut mungkin ke kotak amal yang ada di masjid. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai sikap muro'ah terhadap diri kita sendiri, mungkin kita akan mengambil uang tersebut karena kan di situ tidak ada yang tahu. Tetapi ingat, Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Jadi itulah maksud dari muro'ah terhadap diri kita sendiri. Kita tidak boleh berbohong karena Allah itu Maha tahu. Lanjut, muro'ah terhadap sesama makhluk. Apa sih muro'ah terhadap sesama makhluk itu? Nah, ini pengertiannya. Muro'ah terhadap sesama makhluk itu ialah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di sini contohnya seperti kita itu harus mempunyai sikap yang baik dan terpuji agar disenangi oleh semua orang lain, termasuk di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, seperti kita memiliki sikap toleransi, mau ikut kerja sama atau kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan lain-lain, sehingga orang itu senang gitu melihat kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan muro'ah terhadap sesama makhluk. Lanjut, yang ketiga yaitu muro'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya yaitu merasa malu kepada Allah sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah,
Di sini itu kita itu misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari kita akan melaksanakan sholat karena kita malu nih sama Allah, karena kan Allah sudah menyuruh kita untuk sholat kan, kayak sholat itu merupakan perintah dari Allah, masa kita nggak melaksanakannya, berarti kita akan malu dong sama Allah gitu kan, dan kita akan menjauhi larangannya seperti yang tadi di muru'at terhadap diri sendiri, yaitu mencuri, berbohong gitu, karena kan Allah maha tahu. Jadi kita sebagai makhluk itu harus mempunyai sikap malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Di sini itu sama juga dengan seperti menjaga aurat ya, dengan memakai pakaian yang tertutup dan tidak membentuk lekuk tubuh. Oke, yang kedua yaitu mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. Nah, di sini artinya yaitu jika kalian mempunyai rezeki yang lebih karena dikasih Allah gitu kan. Nah, kalian bisa menggunakan rezeki tersebut dengan sesuai ajaran agama atau ke jalan yang benar, yaitu dengan itu bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa, bukan menghabiskan harta kalian dengan cara berfoya-foya atau yang membelanjakan hal-hal yang boros gitu. Oke, lanjut yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Nah, maksud dari ini adalah seperti kalian tidak sombong gitu terhadap jabatan yang ada di kalian. Misal kalian menjadi ketua kelas atau ketua OSIS. Nah, kalian itu tidak boleh seenak-enaknya mengambil keputusan yang kalian miliki, kayak karena kan kalian jadi ketua nih, misal ketua OSIS atau ketua kelas. Jadi kalian merasa sok paling berkuasa. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tidak menyalahgunakan jabatan yang kalian miliki. Jadi jika kalian misal jadi ketua OSIS atau ketua kelas, nah kalian tuh harus memikirkan keputusan yang lain, tidak mementingkan keputusan diri sendiri. Nah, oke, lanjut yang keempat yaitu menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Nah, di sini itu seperti kita tuh tidak boleh berkata kasar dan mengejek-ejek teman ya, atau kita mengejek fisiknya dan hal-hal yang sensitif bagi dia gitu kan. Dan terus yang kelima yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, di sini tuh kalian tahu lah kan maksud dari menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan yang keenam yaitu menjauhi makan dan minuman yang haram. Nah, ini seperti kita menjauhi dari hal-hal yang memabukkan, contohnya meminum minuman yang keras dan atau yang haram yang mengandung alkohol yang tinggi gitu. Nah, oke, yang kedua itu ada ikhlas. Ikhlas secara bahasa itu berasal dari kata Arab yang berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Nah, yang dimana arti ikhlas ini merupakan suci dari hati kita sendiri tanpa paksaan, dan kita niat suci dari diri kita sendiri itu untuk melakukan sesuatu amal yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya hati dalam beramal, tidak pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharapkan ridho Allah semata. Berarti kita melakukan sesuatu tuh kalau secara ikhlas tuh kita hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dan secara istilah juga, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Tarifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah.
Jadi maksud kali ini yaitu ikhlas itu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu kebaikan itu tidak harus dilihat oleh orang lain. Yang penting kita melakukannya karena dengan mengharapkan ridho dari Allah. Dan juga ikhlas ini terdapat pada ayat yang mengajarkan ikhlas itu adalah Quran surat Az-Zumar ayat 2. Nah, di sini ada tingkatan ikhlas. Yang pertama yaitu orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Jadi di sini seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan tujuannya mencari dan menghitung keuntungan di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Lanjut, yang kedua yaitu orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Nah, jadi di orang khawas atau orang khusus ini, ia beribadah itu untuk hanya mencari keuntungan yang di akhirat saja. Jadi dia tidak lagi berorientasi pada keuntungan yang ia dapat di dunia. Lanjut, yang ketiga yaitu kasawul kawas atau excellent. Nah, pada tingkatan ini, seseorang beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan sebagai kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan sebagai seseorang. Jadi di tingkatan kali ini, seseorang itu beribadah itu tidak ada motivasi apapun, seperti dia tidak mencari pujian-pujian orang lain, dia hanya mengharapkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga beribadah itu bukan sebagai kewajiban bagi dia, melainkan sebagai kebutuhan sebagai seorang muslim. Nah, oke, di sini kita masuk ke ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang paling pertama yaitu tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Contohnya di sini ketika kita sedang beribadah, kita tidak mengharapkan pujian atau sedikit pujian dari orang lain serta hinaan orang lain. Kita tidak menghiraukan apapun itu dari orang lain. Yang kedua adalah tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Di sini seperti kita sedang melakukan ibadah itu, kita percaya kalau ibadah itu sesuatu perintah dari Allah, dan kita tidak mengharapkan apapun manfaat serta bahaya kita dalam melakukan ibadah. Tapi kita percaya bahwa ibadah itu merupakan perintah dari Allah. Lanjut, yang ketiga yaitu tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak mengharapkan pahala ataupun sesuatu lah dari Allah. Tapi kita lakukan perbuatan baik itu secara ikhlas. Jika kita secara ikhlas dan tidak mengingat terus atau mengungkitnya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Baik, di sini yang ketiga ada malu. Apa sih pengertian malu itu? Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya, dan juga malu ini termasuk sebagai cabang dari iman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Di sini contohnya kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melakukan sholat dan seperti kita melakukan amal yang tercela gitu. Nah, terus sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Di sini seperti jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka ia itu bukanlah memiliki sifat malu, melainkan ia memiliki sifatnya penakut dan kelemahan yang ada di diri orang tersebut.
Nah, oke, di sini ada macam-macam sikap malu, ada dua, yaitu malu naluri atau garizah, dan yang kedua ada malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu malu naluri atau garizah. Pengertiannya adalah sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Nah, maksud dari malu naluri di sini adalah malu yang datang dari hati kita sendiri yang Allah ciptakan, sehingga kita dapat melakukan kebaikan dan menghindari segala keburukan. Lanjut, yang kedua ada malu yang dicari atau dilatih atau muktazab. Pengertiannya adalah sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba yang di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena ada rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Nah, oke. Malu yang di sini yang dimaksud adalah malu yang dicari atau dilatih. Seseorang yang malu sebagai hambanya di hadapan Allah sehingga ia mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat kelak nanti. Dan juga yaitu merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan selalu melakukan sesuatu kebaikan karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud dari malu yang dicari atau dilatih. Nah, masuk yang terakhir yaitu zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, pengertian zuhud ini adalah meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Nah, maksudnya seseorang memprioritaskan amal ibadahnya dibandingkan kesenangan atau kebahagiaan di dunia. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan an-zahid. Meskipun perlu diingat bahwa perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Nah, dari zuhud ini bukan berarti kita tidak peduli terhadap urusan dunia kita dan mengasingkan diri dari dunia. Tetapi yang penting kita harus selalu mengingat dan memprioritaskan amal ibadah kita dibandingkan urusan-urusan atau kebahagiaan yang ada di dunia. Dan seperti contoh itu, kita tidak selalu mencari harta fokus untuk mencari harta yang di dunia. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa kita perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita masuk zuhud menurut para ulama. Yang pertama ada Abu Sulaiman Ad-Darani. Pengertian zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga lalai kepada Allah. Nah, maksud dari sini adalah sesibuk apapun diri kita, tapi kita tidak akan pernah melalaikan Allah. Yang kedua ada dari Abu Sa'id bin Arabi. Pengertian zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam diri kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Nah, maksudnya di sini adalah sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetapi hati kita tidak akan jauh dan lalai dari Allah. Yang ketiga ada Raghib al-Isfahani. Ia berkata, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Maksudnya di sini adalah orang yang zuhud terhadap dunia, ia menjadikan dunia itu sebagai akhirat, sehingga harta yang ia dimiliki di dunia
itu menjadi kebutuhan yang khusus untuk keperluan di akhirat. Nah, oke, di sini ada zuhud menurut para ulama. Haidar Bagir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabatnya sampai di suatu tempat. Rasulullah menunjuk kepada seonggokan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik ya Rasul," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin kepada dunia." Nah, jadi di sini maksud dari zuhud itu ialah tidak selalu memprioritaskan kehidupan di dunia ataupun harta yang ada di dunia, melainkan kita harus fokus serta memprioritaskan amal ibadah kita untuk di akhirat kelak nanti. Baik, di sini ada video mengenai tentang pengertian zuhud secara mendalam. Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Apakah engkau nggak pernah merasa takut dengan kemiskinan?" Apa kata beliau? "Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan dia tidak sedih. Wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu, nggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, nggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.